pemain Brazil tidak suka dengan Neymar. Neymar ini dianggap sebagai perusak suasana ruang ganti tapi kenapa dipanggil? tim Brazil. Tuh. Ini makanya ini kan tugas berat dari Ancelotti. Kenapa dia memanggil Neymar? Ini harus kamu ketahui, Niko. CR7 bersedia tidak main dari menit pertama. Kenapa? Karena untuk kebutuhan strategi. Jadi si pelatihnya udah tahu. Dan itu hebatnya CR7. Dia bisa mendorong teman-temannya dari bench. Saat waktu juara Euro 2016 kan dia juga tidak main di final. Bicara bola, pentas sepak bola sejagat bakal dihelat beberapa hari lagi. Untuk merayakan momen 4 tahun sekali ini, Bicara Bola akan mengajak kalian semua seru-seruan bareng kita. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Terus, acara ini disponsori oleh Kopi Uang Mas dan jersey Airek. Di sini gue nggak sendiri. Teman-teman semua, gue bersama sohib gue, Bung Andika. Halo. Dan sohib serta host ternama kita, Pak Verko. Assalamualaikum. Bung Niko. Cianturi. Sehat semuanya ya. Sehat semuanya ya. Perdana nih kita Perdana nih. kita. Slow aja, jangan tegang, casual aja. Oke? Tapi episode pertama ini memprediksi siapa yang juara untuk kandidat juara tahun ini. Itu menurut Bung Andika, kita adakan sayembara atau video nih enaknya nih? Kita ini aja deh, kan kita bicara bola ya. Nggak pas kalau pemain-pemain bolanya yang kasih testimoni. Betul. Kita lihat aja coba kita ya. Oke, sebelum kita mulai, para followers Bicara Bola, para mantan pemain ini kompak memberikan prediksi-prediksinya. Oke, check it out. Oke, check it out. Assalamualaikum geng, gua Wasiatul Akmal. Di Piala Dunia 2026 gua menjawabkan Jepang. Wih, Jepang. Keren. Jepang. Bismillah, Jepang juara. Wih, Saya Oktober Kakak Kurniawan Oktu. selalu akan mendukung Brasil untuk tahun ini menjadi juara. Bravo Brasil. Bravo. Halo, saya Ali Nuri. Saya sepak bola dari Irak. Saya jagokan Prancis di World Cup. Hello followers dari Bicara Bola, saya Otavio Rudra. Saya jagokan Brazil juara aja. Dua. Oke. Ini kakaknya Beckham Putra, Gianzola. Assalamualaikum, salam olahraga. Saya Wout Hermansyah menjagokan tim nasional Jerman untuk World Cup tahun ini 2026. Bravo Jerman. Over alles. Halo sobat Bicara Bola, saya Samsul Arif menjagokan Brasil menjadi juara Piala Dunia 2026. Wih, Brasil lagi. Gimana kabar? Alhamdulillah. Baik ya. Sehat. Tim jagoan lu di Piala Dunia siapa? Portugal. Oke guys, follower Bicara Bola. Tadi itu adalah cuplikan-cuplikan testimoni dari para pemain punggawa, bahkan ex pemain. Salah satunya ada Bung Wasiatul Akmal, ada Okto, ada juga Samsul, dan Coach Hermansyah, dan banyak lainnya. Besok episode kita lebih banyak lagi. Penasaran? Guys, tapi sebelumnya nih ya, kita kan tadi udah bilang bahwa kita disponsori oleh produk kita ya kan. Nah, sebelum itu apa dulu nih Bung, kalau kita mau buka acara enaknya kita ngopi dulu. Dari mana? Seruput kopi dulu. Sebelum diseruput kita ada tagline, ngomongin bola, kalau nggak nyeruput kopi uang mas nggak apa. Oke. Seruput dulu. Mantap.
Ngewas. Oke. Pas kentalnya. Udah melek kan? Melek. Oke, sekarang para dewan-dewan nih semua nih. Kita nih mau bahas pertama yang pokok bahasan ini adalah bahas The Last Dance Lionel Messi, ya kan? Bahas Prediksi dulu, Ben. ya. Oh, prediksi dulu. Iya, dong, kita bahas Oke. dulu yang tadi nih. Tadi Oke, kan oke, para oke, pemain, sorry. ya Para kan? pemain, oke. Kita ngomongin dulu prediksi-prediksi tadi menurut Bung Dika bagaimana? Tadi yang paling banyak Brasil ya? Brasil. Brasil kan udah ada yang jago di Brasil. Komen yang Brasil dulu aja. Oh, berarti Brasil dulu. Ini Ya, senior kita. good. Saya Seleção, Brazil. Ya, kenapa? Banyak alasan saya kenapa jagokan Brazil. Karena Brazil terakhir kan juara tahun 2002, ya kan? Artinya kan sudah 24 tahun sudah tidak juara. Dan Brazil kan tim yang memang sangat paling banyak menjuarai Piala Dunia sampai 5 kali, ya kan. Meskipun memang di finalnya memang lebih kalah sama Jerman, ya kan. Tapi yang jelas kenapa saya menjagokan Brazil sekarang, karena satu, ini dulu zaman saya masih jadi wartawan itu masih kental sekali itu loh, bahwa kalau Piala Dunia dilangsungkan di tanah Amerika, yang juara adalah tim-tim dari daratan Amerika Latin. Ya kan, yang pokoknya dari daratan Amerika. Ya, dari daratan Amerika itu kan ada 2 tim yang jadi pioner, ya kan. Setelah eranya Uruguay di tahun 30-an, yang pionernya kan adalah Argentina dan Brazil. Makanya saya menjagokan Brazil untuk juara ini, karena di tahun 94 Brazil juga pernah merasakan nikmatnya juara Piala Dunia di Amerika. Ya kan, waktu itu Brazil mengalahkan Italia dengan adu penalti, ya. Dan kali ini Brazil juga dikomandoi oleh pelatih yang juga saat waktu 94 di Amerika dia sebagai asisten pelatih dari Argo Saki, Carlo Ancelotti. Ya kan? Betul. Jadi menurut saya sudah sangat kental nih Brazil nuansa juaranya bagi saya. Bagi saya sudah sangat kental bagi saya juaranya untuk bisa merebut gelar juara yang ke-6 kalinya nih. Menarik juga ya. Iya, kalau saya dari kodain oleh coach yang sudah kenyang dengan gelar di Eropa. Iya enggak, ini kan pertama kali dalam Brazil di arsiteki oleh pelatih di luar Brazil, ya kan. Betul. Ya kan, setelah Brazil kandas terus sejak 2002, 2006, bahkan terakhir di 2022 di Qatar. Kalah sama Kroasia adu penalti, ya kan. Disayangkan sekali. Tapi semoga ini jadi titik balik Brazil untuk segera bangkit, ya, karena banyak orang yang menilai bahwa Brazil sudah tidak bisa mengikuti tim nasionalnya, khususnya tidak bisa mengikuti irama sepak bola modern yang bermain kolektif. Yeah. Sementara kita tahu Brazil itu kan bermain cantik, Menari-nari. ya kan, jogo bonito, menari-nari, dan sekarang itu benar menari sudah nggak model lagi. Nah, tapi kita buktikan aja. Kalau saya sih berani membuktikan itu, tetap menjagokan Brazil sebagai juara. Satu tadi karena ini digelar di tanah Amerika. Betul. Kalau saya sih itu aja. Betul. Ambil gampangnya aja kalau saya. Dan mungkin pelatih ini taktik yang mungkin Tapi yakin Ancelotti bisa. Iya. Ancelotti memang ini kan. Ancelotti kan memang berapa kali dia menyandang gelar predikat sebagai pelatih terbaik, baik di Liga 1-nya Prancis, di Inggris, terus di Jerman ketika bawa Munchen, termasuk juga di Spanyol ketika bawa Real Madrid juara. juga. Tapi memang champion ya, rata-rata bawa di champion, tapi memang kita belum membuktikan Ancelotti sebagai pelatih kepala untuk tim nasional, ya. Semoga dia bisa membuktikan Ancelotti bersama Brazil bisa membawa Brazil sebagai juara. Dan ini kan tidak kaleng-kaleng juga, negara sebesar Brazil, sesombong seangkuh Brazil kok mau diarsiteki oleh seorang Carlo Ancelotti, ya kan, yang notabene kebangsaan Italia. Tapi kan yang jelas bahwa permainan Brazil dan Italia ini so-so lah menurut saya lah. Tinggal Italia kan lebih ke catenaccio sebenarnya mainnya kan. Tapi menurut saya Ancelotti mungkin tidak terlampau sulit untuk meramu tim Brazil untuk menjadi tim yang tangguh. Menarik. Yakin. Kalau gua sih kenapa gak yakin sama Brazil satu sih, Om. Yang pertama, kalau orang sekarang ditanya ini bintangnya Brazil siapa? Iya, kalau
sekarang ini kan Neymar. enggak, Iya Neymar Cuma Neymar. Neymar doang kan, tapi kan Neymar lagi turun, lagi cedera. Makanya kan Ya, pertanyaannya dan kan. langganan kan memang Neymar dikatakan orang diomongin orang banyak pemain yang spesialis cedera. Ya. Terus Guling-guling. terlampau banyak Guling-guling. acting di lapangan ya kan. Ya, tapi kan Guling-guling FC, tetap iya. Ancelotti memilih dia di etapa terakhir pemilihan pemain yang disiarkan langsung ke seluruh Brazil kan, beda-beda nih. Ya. Orang-orang dibacakan, dia langsung disiarkan langsung. Jadi memang semua pemain ada di rumah masing-masing dan menyaksikan itu. Nah, ketika nama Neymar disebutkan langsung semua senang kan. Artinya bahwa semoga dengan ini Neymar bisa koreksi diri bahwa dia harus berbuat terbaik, karena menurut saya bisa jadi juga ini sebagai momen terakhirnya Neymar di tim nasional ya. Setelah dia kan sudah berpindah klub dari Saint-Germain, terus dia ke Arab, artinya sekarang balik ke Santos kan, balik ke kandang lagi kan. Oke. Negaranya. Mau potong dulu. Ya, bagaimanapun peran Neymar ini, meskipun kita nggak tahu dia di menit awal main atau tidak, tapi ini yang dibutuhkan Brazil sebab Neymar adalah ikon dari timnasnya Brazil. Kita tahu di negara lain seperti Argentina ada ya ikon mereka Lionel Messi, Portugal Ronaldo, dan Brazil memang membutuhkan sosok yang boleh katakan captain lah, Iya. ikon. Tapi saya potong. Jadi Oke, omongan Niko sama omongan orang Brazil sama. Tapi Niko nggak tahu bahwa sebenarnya pemain Brazil tidak suka dengan Neymar. Neymar ini dianggap sebagai perusak suasana ruang ganti tapi kenapa dipanggil tim Brazil. tuh? Destroyer. Ini makanya ini kan tugas berat dari Ancelotti. Kenapa dia memanggil Neymar? Ini harus kamu ketahui, Niko. Ya kan? Ini harus kamu ketahui bahwa Neymar tetap dianggap sebagai yang tidak Dewanya memberikan dukungan, memberikan suasana yang nggak bagus di tim nasional. Dampak positif. Ya semoga Troublemaker. ya dengan kesombongan dia, dengan attitude dia ya. Tapi ini kan tugas dari seorang pelatih ya. Ancelotti harus mempertanggungjawabkan ketika dia menyebut nama Neymar. Dia harus, mungkin Ancelotti sudah punya formula untuk menumbuhkan untuk apa ya, untuk supaya Neymar, supaya lo sadar lah, ini pemain tim nasional nih butuh. Sekarang nih Brazil sudah lama tidak juara, bahkan sejak tahun 2002, 2006, terus 2010 ya 14, 18 Brazil kan tidak juara sampai di perempat final. Dan yang paling ironis kan 2014 ketika dia dihantam Jerman 7-1 ya kan di semifinal itu kan di Maracana. Artinya bahwa Brazil yang dianggap sebagai kiblat sepak bola sekarang ini kan sedang meredup nih ya. Artinya tolong pasti dibangkitkan lagi. Justru yang menurut saya yang akan jadi momok di Brazil ini adalah Vinicius Junior nih ya kan, karena Vinicius Junior ini sudah satu klub dengan Ancelotti, karena dia kan sama-sama membawa Real Madrid juara 2021 2022 ya kan. Nah, Casemiro juga ya kan. Nah, artinya bahwa ya semoga bahwa ilmu yang Ancelotti dapatkan dari Arrigo Sacchi dan dia melatih Real Madrid, di mana ritme atau permainan dari Spanyol ini dikenal sebagai Euro Latin, bisa dia ejawantakan ke Brazil gitu menurut saya sih. Oke, baik guys. Berangkat dari histori Brazil menjuarai banyaknya trofi Piala Dunia, pilihan jatuh ke Brazil adalah karena Pak Vercout sangat menyenangi dan menghargai jerih payah pemain Brazil, ya kan? Tapi perlu diketahui tadi juga banyak komen juga selain Brazil. Apa? Sebutin. Portugal. Iya, mana nggak ada yang Apa pakai alasannya jersey. Portugal? Apa alasannya? Kalau gue simple sih. Kenapa Portugal? Biar keadilan sepak bola itu ada. Oke. Lionel Messi udah juara sama Argentina. Betul. Dan selama ini CR7 tuh selalu menggendong Portugal dari Piala Dunia 2010 lah, 10, 14, 18, bahkan sampai terakhir 2022 tuh semuanya tuh gimana menyuplai permainan untuk CR7. Betul. Tapi sekarang Portugal ini sangat berbeda. Portugal adalah salah satu tim dengan gelandang terbaik di dunia. Terbukti duo gelandangnya, Betul. si Vitinha dan João Neves membawa PSG back to back Liga Champions. Betul. Nyawanya di situ tuh. Meskipun oke lah ada Dembele sama
apa namanya susah tuh Georgia Kvaratskhelia itu. Kvaratskhelia. Cuma dua inilah sebagai salah satu mesinnya lah PSG, dan dia punya gelandang yang sekarang lagi harum namanya di Liga Inggris yang disenangi oleh semua fans MU, Bruno Fernandes. Bruno. Iya, dia mecahin asis kan, catatan asis. Ibarat kata dia sudah ditopang dua mesin yang bagus. Betul. Bruno Fernandes tinggal memberikan Support system. asis. Betul. Dan kemarin sih sempat juga rame kan waktu mereka berhasil juara Liga UEFA Nation League, ngalahin Spanyol. Betul. Dan ngalahin Jerman kalau nggak salah. Itu CR7 bersedia tidak main dari menit pertama. Kenapa? Karena untuk kebutuhan strategi. Oh. Jadi si pelatihnya udah tahu. Dan itu hebatnya CR7. Dia bisa mendorong teman-temannya dari bench. Saat waktu juara Euro 2016 kan dia juga tidak main di final. Betul. Dia kan, nah ini. Dan semoga lah CR7 kan udah pengorbanan selama ini digendong. Yang gendong baru ini Vitinha, Neves, Bruno Fernandes bisa lah nolong CR7. Berarti ada transformasi antar generasi dong. Benar, ada transformasi generasi kan. Ya iya dong, masa buset berapa tahun cuy? 41 tahun, dia hampir 20 tahun ngegendong Portugal. Seumuran lo ya. Iya, seumuran lo lah. Saya boleh Silakan Pak Ferko. Artinya terlampau bersiko kalau seandainya oke lah, saya nggak minta Dika untuk berpaling. Terlalu bersiko kalau Portugal juara, karena menurut saya, pengalaman saya, yang juara Piala Dunia adalah mereka atau tim yang pernah menjuarai Piala Dunia. Ya, sekarang Portugal bagus. Apa bedanya Portugal tahun 2004? 2004. Euro. Iya. Golden Age, Mas. Iya. Oh, Luis Figo. Oh, betul. Ya kan? Luar biasa semua itu. Deco. Nggak bisa apa-apa. Cuma bedanya waktu itu kan ini Mas. Waktu itu kan semua mata tertuju Rui Costa sama Luis Figo, dua gelandang aja. Sementara sekarang komplit dan belakangnya juga oke kan, punya Ruben Dias. Itu komplit Mas. Itu saya bilang itu golden generation-nya Portugal. Iya, Itu cuma kan Ronaldo belum ini dia, belum moncer waktu itu. Karena itu kan dia masih junior. Junior. Luis Felipe Solari kan pelatihnya waktu itu kan. Kurang apa ya kan? Luar biasanya Portugal. Maksud saya terlalu bersiko kalau seandainya, tapi ini bukan ini, kalau sebenarnya menjagokan tim yang belum pernah menjuara Piala Dunia terus juara Piala Dunia. Berarti kan tim baru nih yang juara. Iya, kan? seperti 2010 kan Mas. Iya kan, Spanyol. tim baru kan yang Spanyol juara kan waktu itu. Iya, waktu itu Spanyol juara tapi mainnya di Afrika Selatan, di negara netral. Iya. Hah? Amerika kan dijajah sama Portugal kan? Ya, tapi kan bangsa pertama kali. Oke, iya. Columbus. Bartolomeus Dias, Amerigo Vespucci. Columbus Spanyol ya. Amerigo Kan Vespucci. Portugal kan jajah juga Vasco da Gama. Ngomongin sejarah nih jadi. Iya, kan enggak, sejarah. Jadi Menurut Mas Dika Bung bilang, Niko bagaimana? Mau setuju dengan pendapat Bung Verkot atau Bung Dika? Bung Dika pro nih mau Portugal. Jadi breakthrough. Kalau misalkan Portugal besok juara, kalau Bung Verkot kontra. Menurut Bung Niko bagaimana? Saya ini sebenarnya dari komposisi saya nggak mihak ke Oh, keren ya. deh. Saya put ya. Oh. Nah, Beda ini, beda. Beda sendiri agak ya. Lain, agak lain. Agak lain ya. Oke. Agak lain. saya pikir komposisi yang sekarang nih dominan jadi di top Eropa dan merajai ya, Liga Champions lah pemain-pemainnya. Saya rasa bisa bisa setidaknya melangkah ke. Iya, yang penting dia lolos grup aja ya. Lolos grup dulu ya. Itu pasti. Dan ini menjadi partai terakhir daripada bintang superstar Cristiano Ronaldo, Bung. Gitu loh. Apakah karena Anda memakai baju jersey Jepang Anda lebih memilih Jepang sebagai raja Asia dibandingkan kedua kubu ini? Gini Ben, yang dipersoalkan Dika ini kan masalah keadilan. Betul. Kalau Messi bisa, kenapa CR7 nggak bisa? Iya dong. Iya kan? Kan gue fans netral. Ya kan itu kan yang dipersoalkan kan. Saya bilang ya memang CR7 sebenarnya sudah melakukan sesuatu lah. Artinya memang kalau Piala Dunia belum, tapi dia kan sudah Piala Eropa. Messi harus diakui Messi lebih mengkilat karirnya daripada CR7. Dia juga juara di Copa, ya kan? Dia juga bawa Argentina juara Piala Dunia dan bawa Argentina juga ke final. Artinya Messi ini udah sejajar dengan Maradona di Piala Dunia. Maradona kan juara 86 dan ke final 90. Kalah. Messi kebalik kan.
Messi ke final di 2014, Brazil, ya. ya kan, terus juara Juara di 2022. di ini. Kan terbalik, artinya bahwa harus dilihat situ aja bahwa sebelumnya Argentina sudah punya sosok yang seperti ini, tapi Portugal belum ada gitu maksud saya. Itu aja kalau saya sih Betul. lihat. Berarti realita dari sejarahnya ya Pak ya. Iya, artinya bahwa kita pernah punya Maradona kok. Sekarang ada Messi nih. Ya kan? Nah, kalau si A Brazil kan ada Zico dulu ya kan. Pewaris lah ya, jadi ibunya. iya, Icon kayak lah. kayak reinkarnasi gitu aja. Kalau saya sih melihat itu. Karena kan CR7 ini bukan pewaris, dia perintis. Perintis. Kayak siapa ya pewaris Oh, ya? iya, pewaris Kayak ya. siapa ya Dia kayak pewaris Zaganale ya? kan, dia kan perintis. Iya, Sekarang orang Portugal tahu kan, Portugal negara siapa? CR7. Ketimbang Portugal negara siapa? Luis Figo zaman belum ada kan. Nah, Ya, sekarang memang begitu. brandnya memang lebih melekat Brandnya. ke CR7. Karena CR7 perintis, catat itu. Betul. Catat perintis, Bukan pewaris. Bukan pewaris. Catat itu. Oke, Bung Dika, dari pembahasan testimoni dari para pemain-pemain puja punggawa timnas itu tadi ada nggak yang kira-kira mau diprediksikan lagi? Ada yang Jepang tuh. Tadi Jepang? ada Ada yang Jepang? yang pertama kali. Wasetul Akmal. First video. tuh. Nah, Jepang. kebetulan banget ini ada nih yang mau Tuh. Jepang nih. Jepang, Apa tuh. alasannya nih kamu nih milih Alasan? Jepang? Oke. Singkat aja. Dari penduduk di warga Asia. Nah, warga Asia harus dukung tim dari benua Asia. Jadi dari track record uji coba melawan tim besar ini nggak main-main sebenarnya Jepang. Dia numbangkan Brazil di kandangnya, Spanyol, Jerman juga nih. Sudah ada bekal mental mereka ini. Jadi di situ timbullah optimis terhadap tim ini. Jadi aku dukung lah. Tapi emang Jepang pesat sekali ya. Inggris aja dikalahin gitu. Meskipun Bener sih. saya nggak berharap lebih kayak bisa juara ya nggak. Setidaknya bisa memakan Asia. Lolos grup. mewakili Orang Asia. Eropa sana kan iri kan kalau lihat orang Ini Asia. kan yang ditanyakan Niko juara Niko. Tuh. Ya. Jadi kamu Jepang juara. Kalau bisa. Iya. Kalau dari blueprintnya belum. itu butuh ketegasan. Iya, Ini Ruben butuh tapi ketegasan. tadi Blueprintnya milihnya belum. lolos grup aja ya udah sudah nggak berharap banyak. Berarti anda ragu dong dengan tim yang anda pilih. Tidak, aku sudah berpikir ini bisa melangkah ke semifinal. Semifinal katanya mau Nggak juara. Nggak juara. Ya kan? Nah, Pilih mana nih? Itu bisa takdir yang menentukan nanti. Waduh. Ya nggak, artinya gini, kalau saya takdir. sih melihat Asia ini kan dulu dianggap sebagai negara sepak bola yang ketiga, ya kan? Nah, saya Underdog. setuju. Dari kita domisili, kita harus dukung Jepang, setuju. Ya, Asia, kita mau juga Asia juga punya wakil di Piala Dunia untuk bisa raih prestasi yang bagus. Saya setuju. Betul. Dan Jepang dengan Moriyasu Hajime Moriyasu. Haji Moriyasu juga cukup luar biasa kan. Itu Pak, dari 9 pertandingan uji coba cuma satu dia draw, yang lainnya kan menang semuanya. Ya. But that's friendly match. Beda banget friendly match dengan pertandingan sesungguhnya, itu sangat beda itu. Artinya ketika Azteca 11 Juni 2026 ya, artinya Kamis ini itu genderang perang sudah dikomandangkan itu. 11 Juni itu tuh udah 48 negara kan sudah siap harus bertarung. Artinya itu 104 pertandingan dan 8,3 juta miliar orang di dunia ini pasti akan lihat layar kaca. Ya kan? Dan saya setuju gitu loh, bahwa Jepang harusnya larut dalam pesta besar ini dengan prestasi yang bagus. Saya setuju, saya juga mau sebagai orang Asia, saya juga bangga. Kan ada Jepang, ada Korea, ada Arab, ya kan? Yang di mana yang ada Iran ya. Ada Irak ya kan. Artinya saya juga itu, tapi ya kita realistis lah bahwa biar gimana kompetisi internal di Jepang masih di bawah dari Eropa. Ya kan, itu harus realistis itu dulu kita. Ya, saya sangat suka dengan Moriyasu, sangat suka. Ya kan, ketika dia pelatih menurut saya sangat cerdas dan dia selalu menyiapkan pulpen dan buku kecil untuk membuat strategi kesalahan-kesalahan pemain itu. Dan itu saya diskusikan dengan teman saya Arya Abiseka yang sekarang ada di Washington. Saya bilang saya suka sama pelatih ini. Ini pelatih hebat, saya bilang.
Ya artinya dia ketika bermain dia langsung nyatet. Artinya biar dia nggak lupa apa yang kesalahan-kesalahan dilakukan oleh timnya, terus gimana buat ke babak kedua segala macam. Artinya ini pelatih yang menurut saya memang intelijennya sangat tinggi, ya kan, makanya nggak salah kalau dipertahankan sampai sekarang. Betul. Ya kan, dan kita juga berharap Thunder from the East Jepang bisa membuat gebrakan di Piala Dunia. Tapi kalau untuk juara belum saatnya menurut saya. Ya. Artinya masih menunggu mungkin. Kalau saya sih masih menunggu kalau Piala Dunia itu kembali dilakukan di Asia. Ya enggak? Tapi setidaknya tim dari Asia ini tidak dipandang sebelah mata untuk ya sekedar ini aja, Tim sekedar apa pelengkap aja di Piala Dunia. Tidak. Oh, iya. Jadi saya ingin tim Asia ini diperhitungkan juga setiap gelaran terbesar ini Piala Niko, Dunia. kalau sudah masuk ke Piala Dunia, tidak ada tim yang diremehkan, Niko. Tidak ada tim yang diremehkan. Itu soalnya saya merasakan benar atmosfer Piala Dunia ya. Nggak ada yang diremehkan. Waktu saya nonton 94 Belanda versus Arab Saudi di Orlando, sama juga. Belanda juga nggak mau meremehin Arab Saudi itu. Bahkan Arab Saudi ngasih perlawanan. Bahkan waktu itu Arab Saudi kalau nggak salah bikin cetak gol dulu, baru Belanda bikin cetak gol. Artinya bahwa segala sesuatu bisa terjadi kan di lapangan ini. Ya kayak Jepang ini kan maksud saya salah satu tim yang memang sekarang kan di Asia nomor 1. Betul. Ya enggak. Dan pasti saya setuju kalau Niko menjagokan Jepang. Tapi kalau untuk juara coach sama coach WA menurut saya masih mimpi. Masih mimpi. Artinya mimpi itu bukan berarti tidak jadi kenyataan ya, Niko. Ya mungkin masih menunggu gitu loh. Iya. Masih menunggu. Kalau lagi. dari blueprintnya Jepang kan 2048 sekian. Pokoknya di atas 2040 targetnya Jepang berjuara. Jadi memang targetnya sekarang mereka adalah memang konsisten berada di 8 besar dan 4 besar. Itu. Tapi memang itu benar karena semua salah satu Jepang ini salah satu tim dengan kedalaman skuadnya paling bagus. Karena semuanya pemainnya berada Rata. di 5 liga top Eropa. Itu. Jadi bisa diperhitungkan sama Ada perjuangan Jepang juga berat. Nah, benar. Jepang satu grup sama Nah, itu yang lucu Mas, kalau lawan Belanda. Iya, Tunisia. Belanda, Swedia dengan Tunisia. Tadi gue bercanda sama Jepang bisa jadi juara grup kalau gue bilang. Tuh. Bisa jadi. Ya kan timnas pusat semua orang apakah yakin timnas pusat bakal bisa ngalahin Jepang? Itu aja sih. Timnas cabangnya aja dibantai ya. Oh iya, timnas cabangnya dibantai apalagi timnas pusat, ya kan? Betul. Oh iya Bung, tapi ada yang saya lupa juga, saya garis bawahi, bukan hanya Jepang loh yang diwakili Asia mewakili, ada Korea Selatan, banyak. ada Cuma Yordania, kan yang bisa ada mendobrak Iran. kayaknya cuma Jepang dah. Ya, oke. Ya kan? Apalagi untuk ya tadi kita kan dapat info Iran ya mengalami kesulitan bahwa Mau mereka kita bahas nggak hanya tuh? nah itu kan info kan mereka hanya bisa masuk di Amerika dengan 5 jam per hari. 5 jam per hari. visanya 5 jam, berlaku 5 jam. 5 jam per hari. 5 jam per hari. Berarti kita Pertandingan hitung 5 jam. Pertandingan kita hitung 2 jam. 2 jam. Berarti kan 3 jam ini kan 3 jam langsung balik lagi ke langsung Meksiko. balik lagi ke Meksiko. Ini Amerika benar-benar Ini sih artinya ini ketat udah banget sangat ya. mengganggu, bukan ketat, ini sangat mengganggu konsentrasi. Artinya bahwa inilah kalau seandainya sepak bola disusupi politik ya kan. Ya, ini nggak benar juga kan. Satu Nggak itu. bisa ini. Yang kedua kabar juga Mas ya kan tadi ada 10 staff. official Iran tidak bisa masuk ke Amerika, termasuk asisten pelatih Dan dokter. Jadi gimana tuh, Iran termasuk tim yang pesakitan sebelum main udah kayak begitu. Makanya tadi saya langsung nyeletuk, wah jangan-jangan Iran bisa juara nih. Wah kalau Iran juara ini benar-benar tamparan buat Trump, benar-benar tamparan buat Israel. Ya lainnya. Ya bisa jadi ya, kita sebagai orang Asia ya kita nggak tahu kalau tahu sepak bola kan Bundar. semuanya kan bisa terjadi ya kan. Dan mungkin kayaknya ini baru case pertama ya Mas. Maksudnya mau bertanding lu nggak di venue pas hari H gitu. Iya. Lu hari H-nya baru di venue. Jadi kayak berasa main tarkam. Nih kita mau main mau ke lapangan itu kita baru datang 2 jam sebelum gitu loh. Itu nggak ideal kan. Apalagi kalau dokter tim nggak dapat visa. Bagaimana ngecek kondisi pemain? Betul. Nah, siapa dari yang- fisik, mental Dari dan fisik, lain-lainnya. mental dan lain-lain. Maksudnya Dan udah nggak bener sih menurut gua sih. ironisnya Iran adalah tim dengan pemain tertua di Piala Dunia Iya. rata-rata. Betul. Tidak ada pemain yang muda. Gansnya tidak ada. Ini yang juga harus ini juga disikapi juga Senior harusnya semua. ya. Harus berempati lah. Artinya Iya. bahwa kok bisa segini ini Piala Dunia loh. Sekelas Sepak Piala bola ini Dunia. kan Piala Dunia kan milik semua gitu kan. Artinya bahwa ini pesta semuanya nih. Orang harus bisa melihat bahwa ini tempatnya perdamaian, tempatnya
kebersamaan, tepatnya fair play kan di sini semuanya. Kenapa kok jadi seperti ini? Inilah kalau sepak bola Nah dipolitisasi. itu sih, jadi yang uniknya juga itu Mas, maksudnya Iran dapat cuma 5 jam. Sementara ini kan turnamen besar. Harusnya FIFA dong yang punya hak. Dan kemudian juga kemarin ada kasus yang wasit Somalia. Hah? Wasit Somalia tidak bisa masuk padahal dia mimpin pertandingan. Kan unik tuh, wasit Somalia nggak bisa masuk, nggak tahu update terakhirnya. Dan juga pemain Irak yang rata-rata dipersulit untuk masuk. Loh kan dia udah jelas ya, ada nama segala macam buat masuk ke negara US gitu, ke negara Dari list. Trump. Harusnya kan ya dia main kan, emang dia mau ngapain sih? Iya kalau Emang mau perang di situ, mau apa, mau demo melakukan apa, mau nyerang intervensi atau apa. atau Sudah mau ada kan jadwalnya, bawa senjata kasihan ya. juga itu loh. Presiden Aneh ya. Amerika 94 itu sampai George W. Bush ya. George Bush Bush bapaknya. ya. Mungkin ini karena faktor pemimpin negaranya kali ya enggak. Dulu aman-aman aja tuh 94 ya. makanya. Iya, Chef Ini sih paling di aneh Amerika sih. 94 nah. kontroversi banget nih. Iya, aman-aman aja 94 Iya, tuh makanya. aman-aman aja. Iran main aman, Arab main aman, Betul. semua main aman-aman ya. Makanya itu kan tergantung polisi kepala negaranya nih. Ya mungkin ini kan kebijakan ini oke lah. Tapi kok FIFA nggak bisa apa-apa ya? Ya itu Nggak makanya berkutik. maksudnya. Harusnya Tidak ini kan eventnya berkutik. FIFA. FIFA nggak bisa apa-apa Iya ya. dong. Ini hajatannya Katanya FIFA. FIFA punya doktrin FIFA Kick adalah out football. negara Politik. di dalam negara. Ya. Punya tidak boleh ada ikut campur negara atau pemerintah. Tapi ini kan berarti kan Rezim. Benar, makanya. pemerintah ikut campur. Nah, harusnya kan di-ban dong, kalau berarti Amerika di-ban dong. FIFA juga Harusnya. berani enggak? Ya kan? Benar dong, Peringatan- benar Mas. Maksudnya kan nggak cuma satu, bisa oke lah, taruhlah dia konflik sama Iran. Ternyata Irak kena. Wasit yang dia bertugas buat pertandingan loh. Masa FIFA tidak ada, ya maksudnya Ya ini kan diem-diem aja. perangkat kan, ya Heeh. maksudnya ini kan perangkat pertandingan, masa lu nggak Chill-chill ada, aja dia. Nggak ada ya, pembelaan gitu ya nggak ada loh, pembelaan. Nah, maksudnya dibantuin lah. Ini kan Iya. lu wasit nih udah hitung jumlahnya sekian, masa wasitnya ditolak masuk, tidak ada upaya buat Sudah dibantu iya, gitu. sudah. Tapi mungkin ini kali apa dari pembicaraan bilateral antara FIFA dengan Amerika ya. Mungkin kalau saya mungkin artinya bahwa oke, kita bisa menerima Iran tapi dengan syarat. Nah, gitu Amerika. Term ya and condition ya Pak Nah, ya. sementara FIFA kan nggak mau maunya Iran tetap harus bertanding. Ya kan? Gimana caranya Iran bertanding? Ya oke, boleh, tapi ada syaratnya nih. Amerika ngasih syarat. Ah, itu kali. Tapi harus kita punya power itu, dong. jadi Iya nggak? ingat satu negara yang nggak bisa masuk itu ada ajannya FIFA dulu, ada suatu negara nggak bisa masuk, satu negara nggak bisa masuk ke situ, kalah deh akhirnya kita. Maksudnya kan dari perjalanan Gimana Bung Niko? perjalanan dari Meksiko ya masuk ke ini. Iya, iya. Berapa setengah jam sejam. Tadi sih info dari teman kita ya Ali Nori sih bilang nggak jauh, cuma kan tetap naik pesawat kan, nggak naik Tetap bis. maksudnya. Nggak ada MRT, sana nggak ada Iya, MRT. Maksudnya ada faktor jet lag kan pasti. Iya. Dalam ini pun kondisi mereka enggak ini banget. Iya, dari sisi ofisial udah nggak bagus, ya kan. Terus kalau dia punya waktu 5 jam, berarti dia sekarang mau main jam 7 malam. Betul. Berarti dia jam 6 sudah berangkat nih, ya kan. Ntar kalau udah sampai sana tahu masih jam 6:30, mereka belum bisa turun kan, Belum bisa masih di turun. dalam bandara kan, ya nggak belum bisa kemana-mana kan, karena kan visanya kan belum berlaku. Visa mereka berlaku kan 5 jam, artinya kayak mau main bola, kayak mau apa ini gitu Iya, loh, kayak. Dikejar waktu banget itu enggak. Oh iya, maka saya bilang ini udah dihantam semua dari sisi psikologis dihantam, dari Iya. sisi ini semua mentally udah dihantam semua Sistem pemain Iran. juga. Iya, tapi kan yang uniknya itu Amerika bisa menegakkan aturan di tengah Piala Dunia. Tapi dulu ada satu negara yang tidak bisa memasukkan satu negara ke negaranya, tidak bisa, akhirnya menyerah. Paham kan? Nah, Tahu. Iya. Itu kalau dibahas panjang Nah, lagi. panjang, makanya gue cuma ngomong itu Ya doang makanya udah. itulah artinya kalau Benar-benar sepak bola polisi dunia. sepak bola dicampur baru dengan politik jadi Ya, begitu. gitu. Polisi dunia. Jadinya marwah sepak bola jadi keganggu menurut saya. Betul. Artinya bahwa kita kan mau menikmati sepak bola kan. Ya enggak, selama dari tanggal 11 sampai tanggal 19 Juli kan, 11 Juni sampai 19 Juli. Ya artinya bahwa kita mau di situ kan itu kan pentas, menurut saya Ya. pentas sejuta aksi yang memang sangat mewah dan megah, yang menurut saya sangat mengalahkan Olimpiade, mau ngalahin segala macam ini. Tapi bentar, mewah. Saya rasa tidak mendekati mewah di pagelaran yang sekarang ini. Sangat jauh dari kata mewah. Apa alasannya? Dari fasilitas dan tempat latihan pun enggak memadai. Jadi saya rasa ini benar-benar Piala Dunia teraneh dan terburuk lah dari sebelumnya. Namun kan belum Ya. belum terselenggara.
Apa bukti Enggak, dan informasi dari dari sebelumnya aku kaget nggak pernah dengar kayak sebagian tim yang bermain di lapangan yang nggak bagus. menggunakan transportasi apa kurang layak. bis sekolah. Kayak aneh negara besar kok. Terus tempat latihan yang di Meksiko sana. Aku nggak ini kan negara tersebut, tapi ya persiapan ya harus. Ya kita juga kembali ke 86 ya. Meksiko kan sebenarnya negara yang tim nasional juga nggak kuat-kuat banget. Betul. Dan juga pendapatan per kapita negara juga nggak tinggi. Tapi Meksiko mampu untuk bikin Piala Dunia 86 di situ mampu. Sekarang apalagi bertiga lagi nih. Dulu sendiri aja 86 kan sendiri dia kan mampu. Bisa. Artinya bahwa Kita lahir 86. bahwa dengan segala fasilitas apapun ya kita harus angkat topi buat Meksiko yang berani untuk menyelenggarakan Piala Dunia ya. Artinya itu sih. Iya. Ya kalau saya bilang mewah ya karena ini mewah lah dari sisi semua pemain. Coba kalau you hitung dari semua pemain nilai kontraknya berapa semua coba. Ya, mewah. Itu udah mahal, mewah itu semua. Ini udah nggak tahu duitnya ada berapa kalau dihitung semuanya di kampus jadi satu kan. Kalau saya sih dari situ sih saya ngeliatnya dari sisi ininya aja. Kenapa juga Amerika juga mau bergabung sama Kanada dan Meksiko ya karena Amerika juga mungkin memberikan kesempatan pada Kanada. Kanada kan juga sudah tahun 2022 kan juga lolos ke Piala Dunia lewat John Hartman ya kan. Ya punya pengalaman gitulah di Piala Dunia dan euforia masyarakat terhadap sepak bola juga masih tinggi kan. Atmosfernya. Artinya dijaga itu. Mungkin Amerika juga sebagai negara itu nggak dikuasa sama-sama aja lah ketetanggaan nih gitu loh. Ya kan? 3 ya sebelumnya 2 paling maksimal 2. Korea Jepang. Korea Jepang. Setelah ini Uruguay merayakan 2030 itu merayakan 100 tahun Piala Dunia. Semenjak diselenggarakan di 1930. Setelah Uruguay. ini bukan di mana? Spanyol dan Portugal, Maroko. Setelah ini kan. Iya, setelah ini tuh Spanyol, Portugal, Maroko, tapi pembukaannya di Uruguay. Iya, malah kan kita negara ASEAN juga pernah mau itu kan mengajukan. Kalau siapa tahu ntar ngulang lagi tuh 100 tahun lagi kita malah Piala Dunia. Itu gambarnya bisa nggak di Asia Tenggara nih, termasuk negara bisa lah. Jadi gambarnya nih Indonesia dengan Thailand mungkin ya? Enggak lah, Indonesia ASEAN, Indonesia, Thailand, Australia masuk kan, terus Singapura, Malaysia bisa lah. Bisa Malah sekarang kan udah banyak 48 tim. Bisa dibagi. Coba Indonesia ada berapa? Juga dibagi-bagi aja udah, ya kan? Kan sampai grup I ya. Luar biasa tuh grup panjang. Dan pelaksananya hampir 40 hari ya Pak Ferkat ya. Udah kayak pengajian. Oke guys, seru banget nih pembahasan perdana kita di Copa Dunia ini. Dan jangan lupa juga nih, kita juga makasih banget buat sponsor kita. Apa nih guys? Kopi Uang Mas. Bahas bola tidak lengkap kalau nggak minum nyeruput Kopi Mas. Oke. Apalagi tambahan dari Bung Dika, Bung Verkot, dan Bung Niko. Kita lanjutkan di obrolan berikutnya, terutama kan hostnya udah pakai Spanyol, belum kita bahas. Belum kita bahas nih. Sedih. Saya suka pemain yang di Barca. Next episode lah ya, next episode kita bahas. Ya, sedikit aja sih kalau Spanyol, boleh sedikit ya. Silakan. Spanyol juara tahun 2010 ngalahin Belanda. Ya kan? Waktu di Afrika Selatan. Waktu itu Spanyol, inget banget saya Spanyol itu tuh memainkan pola permainan seperti Barcelona habis juara di Champion gitu kan. Sama mainnya, sama tik-tak bola-bola pendek. Nah, apakah Spanyol bisa melakukan hal yang sama di Amerika? Dan sama juga mau ke Amerika ini Barcelona juga kan yang juara di Liga Spanyol kan. Sama nih. Ini sama nih habis juara Barcelona juara Piala Dunia 2010. Sekarang Barcelona juara nggak di ini ya itu tergantung katanya nanti. Ya kalau gua dikit sih karena dia nggak bawa pemain Real Madrid, takut dosa. Udah itu aja. 2010 ada Real Madrid soalnya. Iya. Kalau lo ngebahas Spanyol, apa lo simpen buat episode berikutnya? Saya nggak bisa menangkap Barcelona kayak gimana. Barcelona Spanyol. Saya Indonesia pemain muda kan.
Iya, iya. mereka. Ya, tapi peak performance Spanyol terbaik adalah ketika dia juara Piala Eropa kemarin. Betul. Itu aja. Ya, Piala Eropa tuh. Iya kan? Itu aja sih. Kemarin kalau saya namanya sih. Mal. Iya. Oke. Wah, sebelum ditutup acara ini, kita mau ada prediksi pertandingan sepak bola loh, followers bicara bola, tapi diprediksi sama Sri. Pengen tahu? Penasaran? Ini dia. Oke, kita lihat ya. Ayo Yo. Sri, siapa pertandingan pertama yang akan menang? Tuan rumah followers bicara bola. Meksiko. Tuan rumah. Oke, para followers bicara bola, seru banget pembahasan kita hari ini. Dan sekali lagi kita juga jangan lupa untuk subscribe, Like dan komen, komen, share channel Bicara Bola. channel ini sebanyak-banyaknya. Dan share juga kalau kalian senang acara tayangan ini buat nuntun kalian buat Piala Dunia, Road sebarin ke to. teman-teman kalian, keluarga kalian, pacar kalian, selingkuhan kalian dan semuanya. Ya. Betul, pokoknya episode ini kita itu punya ya, bilang segmen ya, Bung ya. Ya, segmen Pentas sepak bola sejagat. sejagat. Dan acara ini juga nggak bakal berlangsung kalau nggak terselenggara oleh promosi dari Kopi Mas. Kopinya enak banget. Kopi Uang Mas. Dan Kopinya juga- enak banget deh sama dan juga- jersey tadi ya. Eric. Gitu. Oke. Gitu aja dulu. Gue Ruben pamit undur diri. Ada Bung Verkot. Nico Septian. dan Andika Gesta, sohib gua Andika Bung Gesta Andika. juga Dalin. Kita ketemu ke next episode. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.